A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk pada ayat 6 sampai 11 dari Quran surah 101 Al-Qari'ah. Ayat 6. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Di sini ada mim tasjid. Ini disebut dengan gunnah. Suara di ayun, dibaca dengung panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada mad asli, ini ada alif sebelumnya fathah. Jadi suara di ayun tidak lebih dari 2 harokat. Fa'amma di ayun. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Jadi ini adalah huruf ikhfa. Kita perhatikan pada nun sukun. Di sini tidak terdapat tanda sukun ini pada mushaf Madinah. Jadi di sini berlaku hukum ikhfa, di mana nun sukun itu dibaca samar, kemudian didengungkan panjang 2 harokat. Jadi pada saat didengungkan, lidah langsung masuk pada makhraj huruf ta, yaitu pada ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Fa'amma man zaqulat, jadi didengungkan panjang 2 harokat. Kemudian huruf qaf ini mempunyai sifat istilah. Ini tempat keluarnya pada pangkal lidah, itu diangkat ke atas, qaf. Kemudian saqulat, ini huruf ta mempunyai sifat hamas. Saqulat mawazinu, ini kemudian ada mad asli. Perhatikan ada tanda kecil garis lurus, ini adalah simbol dari mad asli dari huruf alif. Ini sebelumnya fathah. Kemudian huruf ya, di sini juga adalah mad asli. Ini suara di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Ya sebelumnya kasrah. Kemudian ayat berikutnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini fahuwa fi, ini ada huruf ya sukun sebelumnya kasrah, ini adalah mad asli. Suara di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Fahuwa fi, di sini juga ada mad asli. Jadi di sini ya sukun, tidak ada tanda sukun ini pada mushaf Madinah. Kemudian tanwin. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Tanwin bertemu dengan huruf ra ini berlaku hukum idgham bila gunnah. Tuh, tanwin bertemu dengan huruf ra atau lam. Jadi ada 2 huruf untuk idgham bila gunnah. Ini kita perhatikan, tanwin bertemu dengan ra. Ini tanwin kasratain melebur ke huruf ra. Ini tanpa dengung, pendek 1 harakat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah.
syatir radiyah. Kemudian huruf ra ini berbaris atas, ini dibaca tebal, tafkhim. Ra, kemudian huruf alif ini sebelumnya fathah, ini mad asli di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Kemudian huruf dad ini mempunyai sifat istilah, jadi dibaca tebal, dad. Nah ini kemudian fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kemudian ayat berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma di sini ada mim tasjid dibaca gunnah panjang 2 harakat. Ini mim tasjid dibaca jelas disertai dengung panjang 2 harakat. Kemudian ada alif sebelumnya fathah, ini adalah mad asli. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, ini disebut dengan izhar. Jadi nun sukun itu dibaca jelas. Jadi nun sukun bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tenggorokan, itu dikenakan hukum izhar. Nunnya dibaca jelas tanpa dengung pendek 1 harakat. Jadi nun sukun bertemu kha dalam huruf tenggorokan, nun dibaca jelas tanpa dengung pendek 1 harakat. Kemudian huruf kha tadi ini juga mempunyai sifat istilah, jadi tempat keluarnya atau makhrajnya pada tenggorokan bagian atas. Wa amma man khaffat, ini khaffat mawa. Kemudian ada simbol mad asli dari huruf alif, ini suara di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Mawazi ini huruf zai, mawazinu huruf ya, ini dalam mad asli, suara di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Nah, perhatikan untuk ayat berikutnya, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu di sini ada gunnah. Jadi di sini ada gunnah mim tasjid dibaca dengung panjang 2 harakat. Kemudian tanda waw kecil ini adalah simbol dari huruf mad dari huruf waw. Ini sebelumnya doma, suara di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Fa ummuhu ha, di sini lagi ada alif sebelumnya fathah, hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Nah, ini ta marbut, apabila kita berwakaf akan berubah menjadi ha dhamir. Fa ummuhu hawiyah. Selanjutnya pada ayat berikut, ayat ke-10, wa ma adraka ma hiya. Wa ma, ini wa ma ada mad, ini tanda panjang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ini disebut dengan mad jais mufassirun. Jadi dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal dan 2 harakat ketika wakaf. Jadi panjangnya kita harus konsisten dari awal bacaan hingga akhir. Ada ini kemudian huruf dal
Dal ini mempunyai sifat qalqalah ketika sukun atau disukunkan, jadi dibaca mantul. Ada. Wa ma adra, ini ada ra. Huruf ra ini berbaris atas dibaca tafkhim, ini dibaca tebal. Adraka, ini adraka. Ini ada simbol dari mad asli dari huruf alif, suara di ayun tidak lebih dari 2 harakat. Adraka, ini huruf kaf. Kaf ini selalu dibaca tipis, bukan dibaca tuh adraka. Adraka itu agak keliru, sedikit tebal, jadi dibaca normal, itu tipis. Adraka mahia, ini ada huruf alif. Huruf alif sebelumnya fathah itu adalah mad asli. Mahia. Wa ma adraka mahia. Narun hamiyah. Di ayat berikutnya, na ini huruf nun alif sebelumnya fathah, mad asli di ayun. Narun. Huruf ra, ini huruf ra berharakat dhammah, dhammatain, ini dibaca tebal tafkhim. Kemudian tanwin bertemu dengan ha, ini tanwin dhammatain bertemu dengan huruf salah satu huruf tenggorokan dari 6 huruf tenggorokan, ini adalah huruf ha. Ini hukum tajwidnya adalah izhar, jadi tanwin dibaca jelas tanpa dengung, pendek 1 harakat. Narun, narun, narun hamiyah. Ha, ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kemudian ha, ini ada alif sebelumnya fathah, ini di ayun mad asli. Hamiyah, ini kita berwakaf, ta mabud ini berubah menjadi ha dhamir sukun. Hamiyah. Kita baca kembali dari ayat 6 sampai 11. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sekira demikian, kita akan lanjut pada Quran surah berikutnya.